Kalian pernah denger nggak? Atau di tempat kalian itu ada orang sekeluarga, dia melakukan pesugihan dan hanya ada satu orang anak yang hidup di antara keluarga itu. Cerita ini dikirim oleh salah satu karib Eho bernama Tino. Dia berharap bisa membagikan kisah horornya kepada kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi pada Tino? Selamat datang di podcast Eho Gelap, tempat dimana cerita-cerita aneh, ganjil, dan kadang gak masuk akal. Gue Vi bakal nemenin kalian 10 menit ke depan. Jangan lewatkan cerita yang bikin lo merinding. Episode kali ini gue mau bawain cerita dari salah satu pengalaman karib Eho yang mengirim cerita ini melalui email, di mana dia satu-satunya orang yang hidup di antara keluarganya. Disclaimer, semua lokasi dan nama yang ada di dalam cerita ini disamarkan untuk menjaga privasi pengirim. Kali ini sebut saja namanya Tino. Tino lahir di sebuah desa di Banyuwangi. Dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Kehidupan kecil Tino terbilang cukup minim. Untuk makan sehari-hari saja, keluarganya harus berhemat sampai masa panen itu tiba. Hingga pada suatu hari, ayah Tino pergi ke kota untuk menjual hasil panen mereka selama beberapa hari. Singkat cerita, ayah Tino ini pulang dengan membawa banyak sekali uang dan langsung saat itu juga membeli sawah tetangga yang sedang dijual. Tentunya Tino yang masih kecil itu berpikir bahwa itu uang dari hasil panen mereka. Tino cukup senang saat itu. Hari demi hari derajat keluarga Tino semakin terangkat. Ayahnya punya sawah berhektar-hektar dan ternak-ternak yang cukup banyak. Bisnis ternak dan panen juga meningkat secara drastis. Otomatis hidup si Tino ini jadi enak sampai akhirnya dia dan keempat saudaranya itu beranjak dewasa. Dengan keadaan yang cukup bagus, ekonominya itu cukup bagus, otomatis adik-adik Tino juga berpendidikan cukup bagus. Begitu juga dengan Tino. Semakin dewasa, Tino semakin penasaran dong dengan pengelolaan bisnis ayahnya ini. Dia pun bertanya-tanya kepada sang ayah, namun ayahnya selalu menghindar ketika ditanyai. Padahal Tino ini pengen ngerti bagaimana bisnis keluarga itu bisa maju, apalagi dia merupakan lulusan perguruan tinggi prodi manajemen cum laude. Tino bertanya-tanya seperti itu bukan tanpa alasan, karena di dalam hatinya dia itu berniatan buat bantu bisnis keluarga yang dijalankan. Singkat cerita, Tino terbangun tengah malam karena merasa haus. Dia pun berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Tanpa disengaja, Tino melihat sang ayah membawa sesajen di salah satu kamar yang selalu digembok. Tanpa disadari sang ayah, perlahan Tino ngikutin ayahnya dari arah belakang. Belum sempat mengintip, pintu ruangan itu tertutup. Dalam hati Tino, dia itu pengen tahu apa yang sedang dilakuin oleh ayahnya itu. Hingga terbesit di pikirannya apakah ayahnya selama ini melakukan pesugihan. Singkat cerita, hari-hari berlalu begitu cepat. Ketika makan bersama keluarga, Tino melihat Dina semakin pucat dan kurus. Sementara Tia, adiknya yang ketiga, demam tinggi selama berhari-hari. Setelah selesai makan, Tino menghampiri adiknya Dina. Dia bertanya kepada adiknya. Kamu sakit, Dek? Namun si Dina ini hanya diem, nggak jawab apapun.
Sementara adiknya, Tia, terkulai lemas tak berdaya dengan kompres di kepalanya. Pandangan Dina ini semakin kosong. Tino pun semakin khawatir. Ditambah dengan Tia yang nggak sembuh-sembuh dari demamnya. Akhirnya Tino memberitahu ibunya dan mengajak ibunya buat bawa Dina dan Tia ini ke rumah sakit. Singkat cerita, Dina dan Tia ini dibawa ke rumah sakit. Namun setelah melakukan tes, tidak ada satupun penyakit di dalam tubuh mereka. Akhirnya Dina dibawa pulang, sementara si Tia ini karena demamnya nggak turun-turun, dia dirawat di rumah sakit itu. Sayangnya, di malam harinya si Tia ini harus menutup usia setelah mengalami kejang-kejang. Singkat cerita, pemakaman Tia ini telah usai. Dan beberapa hari kemudian, Dina ini dibawa Tino ke psikiater. Namun setelah mengkonsumsi obat dari psikiater tersebut, kondisi Dina ini justru semakin memburuk. Dia menjadi bertingkah yang aneh, seperti berteriak sepanjang malam tanpa henti. Tino yang saat itu terpukul karena adiknya yang meninggal, ditambah lagi dengan keadaan si Dina ini semakin bingung. Perasaan dia itu campur aduk. Sebenarnya apa sih yang terjadi kepada kedua adiknya ini? Hingga pada akhirnya Dina ini nyusul Tia. Dia menutup usia dengan mulutnya menganga dengan badan yang tinggal tulang dan kulit aja. Tino dan keluarganya cukup terpukul dengan kepergian Dina. Hari-hari semakin berlalu, tapi bisnis keluarga Tino ini justru semakin berkembang begitu pesat. Namun yaitu, ketika malam tiba, Tino selalu mendengar rintihan dari sosok perempuan di bekas kamar Dina dan Tia. Mereka itu berteriak. Gangguan-gangguan itu tentunya bikin Tino itu nggak bisa tidur. Akhirnya Tino itu buat mutusin masak mie instan di dapur. Saat dia ngambil mie instan di sebuah lemari, dia mendengar suara langkah kaki. Mendengar hal itu tentunya Tino berpikiran buat sembunyi ke bawah meja dapur. Di bawah meja dia itu melihat dengan jelas ada ayahnya yang bawa sesajen seperti yang dilihatnya waktu itu. Namun saat ini ayahnya itu nggak sendirian, tapi ditemani adik bungsunya yang bernama Sony. Tino yang melihat itu tentunya terheran-heran, karena memang kamar itu nggak boleh dibuka oleh siapapun kecuali ayahnya sendiri. Namun kali ini dia melihat sesuatu yang berbeda. Tino yang masih bersembunyi di bawah meja semakin penasaran. Dia pun keluar dari bawah meja dan mengendap-endap mengikuti ayah dan Sony dari belakang. Kali ini pintunya itu terbuka sedikit. Dengan samar Tino ngeliat kamar yang begitu gelap dan dupa yang sangat menyengat. Tino gak berani buat masuk ke dalam ruangan itu ya karena memang gak ada cahaya sama sekali di sana. Gelap gulita dan bau dupa yang sangat menyengat itu. Selain itu, Tino itu juga takut ketahuan oleh ayahnya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Sony mengalami hal yang sama seperti Dina. Tino tentunya semakin curiga dengan sesuatu yang dilakuin ayahnya waktu itu. Seminggu kemudian Sony menutup usia dan ibunya juga menyusul dengan jarak yang berdekatan. Tino yang melihat semua yang terjadi kepada keluarganya buat dirinya itu nggak bisa mikir jernih. Akhirnya dia memberanikan diri untuk buka kamar itu. Kebetulan saat itu sang ayah pergi ke sawah untuk melihat para pekerja di sana. Dengan senter di tangannya, Tino melihat sesajen-sesajen yang masih segar dan juga sebuah
patung yang berbentuk naga berwarna emas besar di dinding. Tino yang melihat patung itu sangat merinding tentunya karena memang bentuknya itu besar, membentang dari ujung tembok ke ujung tembok dengan mata yang merah yang sangat besar. Mata yang berwarna merah itu seolah membuat patung itu hidup. Melihat hal itu, Tino memutuskan untuk berlari sekencang-kencangnya dan menutup pintu ruangan itu. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, Tino semakin mendapat gangguan yang begitu ekstra. Setiap malam, dia selalu mimpi bertemu dengan naga besar yang seperti patung yang dilihatnya waktu itu, yang bersiap untuk melahapnya. Saat itu juga Tino terbangun dan mutusin buat ngambil air wudhu. Dia sadar selama ini ibadahnya itu kurang. Alhasil Tino mutusin buat sholat tahajud malam itu juga. Setelah selesai sholat, Tino mendengar suara berisik dari luar. Mendengar hal itu, Tino membuka pintu dan berjalan mendekati sumber suara itu. Ternyata suara itu terdengar dari ruangan yang digembok tadi. Suara di dalam itu cukup berisik seperti benda-benda yang terjatuh. Mendengar suara berisik itu, ayahnya berlari tanpa menghiraukan Tino yang masih terdiam di depan pintu itu. Segera ayahnya ini buka pintu ruangan itu. Tanpa disadari, pintu itu lupa ditutup kembali. Singkat cerita, Tino menyusul ayahnya masuk ke dalam dengan sarung yang masih dipakai di badannya. Patung itu bergerak sendiri, mata merah menyala, berkedip menandakan naga itu marah kepada ayahnya. Singkat cerita, setelah kejadian malam itu, ayahnya ini sakit-sakitan hingga nggak bisa ngurus bisnisnya. Alhasil Tino lah yang mengurus semua bisnis ayahnya itu. Hingga seminggu kemudian, ayahnya menutup usia dengan mulut yang menganga dan mata yang melotot. Kematian yang menimpa keluarga Tino ini menjadi perbincangan hangat warga sekitar. Mereka percaya bahwa kematian keluarga Tino dinilai nggak wajar. 40 hari setelah kematian sang ayah, Tino mutusin buat bongkar seluruh ruangan yang gak ditempati. Dia berencana untuk bangun ulang rumahnya itu. Malam sebelum pembongkaran, Tino menemukan sebuah buku tua di bawah kasur orang tuanya. Tino yang penasaran membuka buku itu. Betapa terkejutnya melihat mantra-mantra yang bertuliskan aksara Jawa dan selembar kertas bertuliskan namanya. Isi dari lembar kertas itu bertuliskan bahasa Jawa yang terjemahnya kira-kira seperti ini. Sekarang giliranmu. Tino melihat tulisan itu tentunya merasa takut dan kaget. Akhirnya Tino mutusin buat bakar buku tua itu. Keesokan harinya alat-alat berat yang siap membongkar pun tiba. Hingga rumah itu rata dengan tanah. Tino sementara tinggal di rumah tantenya. Kebetulan rumah tantenya ini beda desa aja yang jaraknya itu nggak jauh dari tempat tinggal Tino. Setiap malam Tino mendengar suara yang familiar padahal itu di rumah tantenya. Suara itu berkata, "Ayo pulang." Hingga saat ini rumah itu nggak jadi dibangun dan Tino mutusin buat pergi merantau ke luar pulau. Sampai saat cerita ini dikirim, Tino nggak bisa dihubungi kembali. Nah, itu dia cerita dari Tino. Semoga Tino ini baik-baik saja di sana ya. Cerita dari Tino ini tentunya menjadi pelajaran buat kita semua. Sesusah apapun kehidupan kita, jangan sampai kita itu bersekutu dengan jin atau sejenisnya. Thanks buat Tino mau bagiin ceritanya kepada kita. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Kalau kalian mau kirim cerita, pengalaman kalian bisa lewat email kita suaraihu@gmail.com. Gue Vi pamit undur diri.